Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Kita masih berada di surat Al-Lail sampai pada ayat yang ke-19. Yang lalu ayat 18, Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang bahayanya hutang. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat 18 bahwa Allah mempersiapkan untuk orang-orang bertakwa yaitu surga. Orang bertakwa wasayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya untuk membersihkan dirinya. Nah, di ayat 19 Allah berfirman, wa ma indahu min ni'matin tujza. Tidak ada seorang pun yang memberikan sesuatu dari pemberian atau nafkah min ni'matin tujza, untuk mendapat balasan. Yakni kata beliau annahu la yu'til mala, bahwa orang bertakwa itu tidaklah memberi harta itu mukafaatan, untuk mendapat balasan. Dan ini biasanya sifat orang yang tidak ikhlas, sehingga ketika dia memberi itu ingin balasan. Adapun orang bertakwa, Allah terangkan di ayat 19 ini, ketika dia memberi itu bukan untuk mendapat balasan. Di surat At-Taubah juga Allah terangkan ciri orang yang jauh daripada ilmu ketika memberi itu seakan-akan itu hutang yang harus dibalas atau harus dikembalikan. Wa ma li ahadin min ni'matin wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Orang bertakwa itu tidak memberi sesuatu dari pemberian untuk mendapat balasan. Ala nikmatin sabiqatin, ketika dia memberi belanja-belanja atau nafkah-nafkah, apakah nafkah yang wajib maupun yang sunnah, min sahsin, ketika memberi seorang, falaisa li ahadin alaihi fadlun hatta yu'tihi mukafaatan, sehingga dia tidak menginginkan ketika dia memberi itu untuk mendapatkan balasan setimpal. Walakinnahu, hanya saja orang bertakwa itu ketika menafkahkan, yu'ti ibtigha wajhillah, memberi itu dalam rangka mengharapkan atau mencari wajah Allah. Dan ini adalah tujuan tertinggi, karena kenikmatan tertinggi di surga adalah melihat wajah Allah. Secara global nikmat surga itu dibagi 3. Yang pertama adalah kenikmatan badan dan jiwa,
yaitu makanan dengan segala kenikmatannya, apa yang diinginkan oleh dirinya, oleh nafsunya sudah disiapkan oleh Allah dengan kenikmatan yang tertinggi. Nah, mala ainun ra'at, kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatarat ala qalbi basyarin, tidak terbesit di hati seseorang. Karena tingginya nikmat surga. Ada yang lebih tinggi lagi, yaitu ridho Allah. Itu di atasnya kenikmatan nafsu tadi. Ada lagi yang tertinggi ini, yaitu melihat wajah Allah. Orang bertakwa yang Allah hindarkan dari neraka, ketika dia menafkahkan itu dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, walihada qala, dari itu Allah mengatakan di ayat 20-nya, illabtigha wajhi rabbih al-a'la, kecuali dia memberinya itu mengharap wajah Rabbnya al-a'la, yang Allah itu al-a'la, maha tinggi. Ini sifat Allah al-a'la, baik tentang zatnya, dirinya Allah, zat Allah ya, maupun sifat-sifatnya, nama-namanya itu a'la. Baik ketika sebelum menciptakan arsy, sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah itu a'la, tinggi. Walaupun di ayat Allah katakan tsummastawa 'alal arsy, setelah Allah ciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian Allah itu istawa. Fahuwa la yanfiku illa talaba wajhillah, maka orang bertakwa itu tidak menafkahkan hartanya kecuali mencari wajah Allah. Ai talabul wusul, maksudnya mencari sampai atau menginginkan sampainya ila dari karomatillah, ke negeri kemuliaan Allah. Walaupun pada keluarganya ya, dia mengharapkan ini, ketika dia menafkahi istrinya, menafkahi keluarganya, menginginkan sampai lewat nafkahnya itu ke negeri kemuliaan. Allati yakunu biha ru'yatullah, yang di negeri kemuliaan itu yaitu surga, mereka bisa melihat Allah dengan mata kepala. Adapun kalau di dunia tidak ada yang mampu untuk melihat Allah, karena manusia sangat lemah di dunia sehingga tidak bisa melihat secara zahir kepada Allah. Ini juga bantahan kepada kelompok sufi yang mengatakan Allah itu bisa menyatu pada dirinya. Dirinya bisa menyatu pada Allah, yang disebut dengan keyakinan hulul. Hulul itu melebur, seperti gula melebur dengan air teh misalnya. Nah, melihat saja nanti itu di surga, dan itu pun melihatnya tidak bisa meliputi Allah, karena manusia itu sangat lemah dibanding dengan kebesaran kemuliaan Allah, karena besarnya Allah Azza wa Jalla. Wala saufa yarda, lamnya ini lam taukid, menunjukkan pasti kalian atau dia itu orang bertakwa itu akan ridho. Yakni saufa yardihillahu azza wa jal, mereka juga akan diridhoi oleh Allah azza wa jal. Nah, kalau tadi masalah menafkahkan hartanya, ini mereka juga mendapat ridho Allah.
bima yu'tihi minas sawab, mendapat keridhaan Allah dari penafkahan itu. Nah, Allah akan berikan as-sawab al-kasir, as-sawabil kasiri, berupa balasan yang banyak. Waqad bayyanallahu ta'ala, waqad bayyanallahu dzalika fi qaulihi, Allah terangkan dalam firman-Nya Al-Baqarah 261, Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum, permisalan orang yang menafkahkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila, seperti satu biji yang Allah tumbuhkan menjadi tujuh satu biji menjadi 7 bulir. Nah, fi kulli sumbulatin, dalam setiap bulir itu ada mi'atu habbah, ada 100 biji, berarti 700. Dalam satu biji Allah lipatkan menjadi 700. Dan itu bisa dilipatkan lagi oleh Allah, bisa ditingkatkan lagi, tergantung dari tingkat keimanannya, keyakinannya. Wallahu yudha'ifu, Allah itu melipat gandakan liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya tidak sama, bisa jadi tidak sama. Pelipatannya itu tergantung dari tingkat keimanannya. Wallahu wasi'un, karena Allah itu wasi', sangat luas dan sangat kaya. Dalam hadis juga disebutkan bahwa misalnya seluruh jin dan manusia dari pertama sampai terakhir meminta kepada Allah, kemudian diberikan semua hajatnya, itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah, kecuali seperti kalau kalian memasukkan jarinya ke laut. Lah yang nempel di jarinya itu karunianya. Adapun kekayaan Allah, lautnya itu. Alimun, Allah itu alim, mengetahui siapa yang memang berhak untuk dilipat gandakan. Siapa yang lipat gandanya itu perlu diperbanyak lagi. Nah, di sini Allah menjelaskan sifat dan namanya, menjelaskan tentang perbuatan Allah terhadap orang-orang yang bertakwa yang menafkahkan hartanya karena Allah. Mana yang menunjukkan karena Allah? Fi sabilillah, karena Allah. Nas'alullaha an yaj'alana min haula'il bararah. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang baik ini. Karena setiap kita kan menafkahi keluarga, maka ditata niatnya, karena ini balasannya adalah surga. Al-Athhar, yang suci, Al-Karam, yang mulia. Innahu ala kulli syai'in qadir, karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ada penafsiran yang sering salah, Allah itu kuasa untuk menjalani apa yang dikehendaki. Itu kurang luas maknanya. Yang paling luas itu ini maknanya. Sesungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu qadirun, bukan hanya yang dikehendaki. Nah, selesai kita tafsir surat Al-Lail, kita masuk surat Asy-Syams. Nah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, dan seterusnya. Al basmalatu taqaddamal kalamu 'alaiha. Tentang tafsir basmalah sudah berlalu. Wasyamsi wa duhaha, wawunya ini waw qasam ya, waw sumpah, bermakna demi. Berarti di sini Allah bersumpah dengan makhluknya yaitu matahari. Aqsamallahu ta'ala bisyamsi wa duhaha. Allah bersumpah dengan matahari dan duhaha di sini artinya dau'uha, sinarnya atau cahayanya. Nah, biasanya Allah bersumpah dengan makhluk itu karena pada yang disumpahi itu atau pada makhluk yang disumpahi itu banyak pelajaran, banyak manfaat. Lima fi dzalika minal ayatil azimah, karena pada matahari dan cahayanya itu terdapat ayat-ayat Allah. Ayat itu artinya tanda, tanda-tanda Allah yang azim. Artinya ketika kita melihat matahari itu melihat ayat Allah yang besar, yang disebut dengan ayat kauni. Yang diharapkan dan dituntut ketika melihat ayat kauni seperti itu bukan hanya dengan pandangan mata telanjang, tapi hendaknya dengan mata hati untuk menambah iman, menambah keyakinan akan maha besarnya Allah, maha kuasanya Allah, dan maha rendahnya kita makhluk. Maha kuasanya Allah, maha bisanya Allah, maha mengetahuinya Allah, Al-Qadir, Al-Alim. Nah. Sehingga terucap dari ketika melihat ciptaan Allah itu subhanallah, ucapan kekaguman, maha suci Allah. Maksudnya suci Allah itu maha suci dari apa? Dari kekurangan, dari aib. Nah, pada matahari saja yang setiap hari oleh Allah diterbitkan dari timur, itu banyak sekali ayat-ayat yang agung, ad-dallati ala kamali qudratillah, yang menunjukkan atas sempurnanya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, wa kamali ilmihi wa rahmatihi. Di sini tiga beliau sebutkan. Pertama, kudrah, maha kuasanya, bisa. Yang kedua, ilmu Allah, dan itu butuh ilmu, namanya membuat sesuatu butuh ilmu. Wa rahmatihi, dan di situ mengandung rahmah, kasih sayang Allah pada makhluknya. Sehingga setiap hari oleh Allah diterbitkan sebagai pelaksanaan dari rahmat Allah pada makhluknya. Karena banyak sekali makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini berhubungan dengan terbitnya matahari. Maka Allah bersumpah dengan matahari dan sinarnya. Fa inna fi hadhihi syamsi, karena pada matahari ini, minal ayat, banyak sekali tanda-tanda Allah, ma la yudrikuhu ba'dun nas, yang tidak dijangkau atau tidak difahami oleh sebagian manusia. Bahkan mungkin kebanyakan manusia itu lalai dari ayat-ayat Allah yang ada pada matahari, pelajaran-pelajaran Allah yang Allah sampaikan lewat matahari. Fa idza tala'ati syamsu, ketika matahari terbit, nah, fakam tawaffara 'alal alam, berapa banyak itu faedah besar pada alam. Min taqati kahroba,
seperti menyinari alam. Berapa watt kalau di sini tahu farad itu misalnya diartikan watt? Berapa watt kalau dibanding dengan kahrobaiyah? Kahrobaiyah itu listrik misalnya. Sehingga bisa menerangi seluruh alam. Nah, malam saja misalnya untuk bisa menerangi alam, berapa watt bisa menerangi seluruh alam. Tawaffaru ala fil malayin tentu membutuhkan ribuan juta watt. Nah, li'annahum yastaghnuna biha an hadhi taqah, untuk bisa mencukupi sinar yang dibutuhkan oleh untuk bisa menandingi matahari. Berapa watt kalau listrik ya, misalnya listrik untuk bisa menandingi kekuatan matahari, sinar matahari. Itu dari sisi sinarnya, dari sisi cahayanya berapa watt itu. Wa kam yahsulu lil ardi min hararatiha, belum lagi kalau dilihat dari panasnya matahari untuk bumi. Karena bumi itu butuh pemanasan, butuh dipanasi. Min natijis samar, berupa sinar matahari itu, panasnya matahari itu berfungsi untuk ini mematangkan buah-buahan. Terutama di Arab itu sampai mencapai 40 derajat, itu memang untuk mematangkan buah kurma. Di Indonesia kan jarang, apalagi di Malang paling 30 ya, paling tinggi itu 35, itu sudah panas. Nah. Wa tayyibil asjar, dan juga untuk memperbagus tumbuhan, karena pada tumbuhan itu butuh untuk mengolah yang disebut apa? Fotosintesis. Nah, fotosintesis itu Allah siapkan di situ bahan yang mau dimasak, tapi butuh energi untuk memasak, yaitu panas matahari. Kalau ibu-ibu itu kompor. Kompornya itu matahari. Nah, berapa pohon di dunia ini dimatangkan atau dimasak oleh Allah, dijadikan proses fotosintesis dari pohon-pohon tadi. Nah, panasnya dibutuhkan untuk itu. Ma la ya'lamuhu illallahu azza wa jal. Ini pelajaran IPA ya. IPA itu ilmu pengetahuan alam. Jadi Al-Quran itu juga menjelaskan tentang alam, dan itu penjelasannya dari penciptanya, dari Allah yang maha mengetahui, yang menciptakan alam ini. IPA dari Al-Quran dan hadis. Adapun IPA-IPA yang dipelajari di sekolahan itu bikinan orang dari yang sangat lemah, yang kebenarannya juga masih nisbi. Nah, seperti keyakinan manusia dari kera itu sangat batil. Kemudian keyakinan bahwa bumi berputar itu juga batil, salah. Nah, matahari diam katanya, itu menyelisihi nas, menyelisihi dalil yang sahih di dalam Al-Quran dan hadis. Dan muslimin, anak sekolah dipaksa untuk membenarkan yang batil tadi, dan harus bayar. Ya, kalau jawabnya seperti yang Allah terangkan itu disalahkan, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Sampai Syekh Ibnu Baz rahimahullah menulis satu kitab kutip kecil
menjelaskan tentang ini. Kufurnya orang yang mengatakan bumi berputar karena menyelisihi dalil. Kata beliau, barang siapa yang ucapannya atau teorinya menyelisihi dalil, maka ucapannya itu sesat, menyesatkan. Dan barang siapa yang ucapannya sesat, menyesatkan, yustatabu, hendaknya dia dimintai taubat. Wa illa kutil, kalau enggak mau taubat dibunuh. Wa maluhu fai'un, hartanya fai', diserahkan ke Baitul Mal, ke negara untuk diberikan fakir miskin. Halal darahnya. Siapa? Orang yang mengatakan bumi berputar. Itu masih berlaku sampai sekarang, ya, pelajaran itu. Maka rugi kalau enggak ngaji, itu rugi, tidak mengerti mana yang benar dan mana yang salah, malah membenarkan yang salah. Nah, berapa banyak energi dari matahari dibutuhkan untuk mematangkan buah-buahan dan untuk fotosintesis dari tanaman. Wa yahsulu fiha fawaidun katsiratun, dan masih banyak lagi faedah yang dihasilkan dari matahari. La astati'u an a'adduha, aku tidak mampu untuk menghitungnya. Li'anna ghalibaha yata'allaku fi ilmil falak, karena seringnya itu berkaitan dengan ilmu falak. Ilmu falak itu ilmu perputaran bintang. Wa ilmil ard, dan ilmu apa? Teologi. Ilmu alam itu apa? Astronomi. Nah, ilmu astronomi. Masya Allah, kalau misalnya orang astronomi belajar tafsir, bisa diarahkan. Wal geologia, ilmu geologi. Lakinnaha min ayatillahil azimah. Nah, hanya saja itu teori-teori dari barat yang sebenarnya itu belajar tentang ayat-ayat Allah. Yang buat teori malah orang yang tidak beriman kepada Allah, sehingga untuk diterima itu masih belum bisa dipastikan kebenaran teorinya. Karena kata di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau ada ilmu dari orang kafir itu ada 3 sikap. Yang pertama, wajib dibenarkan kalau itu mencocoki dalil, bahwa teorinya itu seperti itu. Yang kedua, wajib diingkari kalau teorinya menyelisihi dalil. Seperti tadi teori apa? Bumi berputar. Wajib ditolak. Atau manusia dari kera. Itu wajib ditinggalkan. Yang ketiga, yang tidak diingkari oleh Al-Quran dan tidak dibenarkan, maka abstain. Kita diam. Nah, itu tafsir daripada apa tadi? Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, ini ayat 2 ya. Dan demi bulan ketika talaha muncul ya. Kila idza talaha fisyari, ketika talaha dalam perjalanan. Muncul ini ya, tala artinya muncul. Ada juga tala itu bermakna baca. Wa idza tutla alaihi ayatuna qalu asatirul awwalin. Wa qila idza talaha fil idha, jadi ada 2 maknanya. Makna tala itu 2. Demi bulan ketika tala. Tala itu apa? Yang di sini disebutkan ketika mulai beredar. Ada juga maknanya fil idoah, ketika mulai keluar sinarnya atau ketika bersinar.
Wa madamatil ayatu, maka selama ayat ini talaha wal qamari idza talaha, atau ayat manapun dari Al-Qur'an, wa madamatil ayatu tahtamilu hadza wa hadza, maka selama ayat itu mengandung ini dan itu, tidak saling bertentangan, fa innal qaidata fi ilmi tafsir, maka kaidah dalam ilmu tafsir, annal ayata idza ihtamalat maknayaini atau lebih, kalau ayat itu mengandung dua makna atau lebih, la tu'aridu, tidak bertentangan, bainahuma, tidak bertentangan satu dengan lainnya, wajabal ahdu bihima jami'an, wajib diterima semuanya, wajib dibenarkan semuanya. Ini kaidah tafsir. Yang satu ulama menafsirkan ini, satu ulama menafsirkan itu. Seperti tafsir As-Siratal Mustaqim, banyak sekali tafsirnya. Atau Hablullah, tali Allah, macam-macam tafsirnya. Tapi itu bisa diterima semua, diambil semua, saling menguatkan, menunjukkan kesempurnaan ayat Allah, selama tidak kontra. Li'annal ahda bil maknayaini, karena mengambil dua makna tersebut, jami'an ausa lil makna, berarti memperluas atau lebih luas, maknanya luas. Talaha tadi maknanya keluar sinarnya dan berjalan. Fanaqulu, maka kita katakan pada ayat talaha, idza talaha fisyari, ketika mulai berjalan. Ini menunjukkan bahwa bulan itu berjalan seperti matahari. Nah, di surat Yasin ya, fi falakin yasbahun, ya. Di falaknya itu, di garis edarnya itu, matahari dan bulan itu berjalan. Li'annal qamara, karena bulan itu ya ta'akhkharu kulla yaumin anisyamsi, berjalannya matahari itu, berjalannya bulan itu, atau bulan itu berjalan mundur sehari dari perjalanannya matahari. Sama-sama berjalan, tapi bulan nelat, bahasa kita nelat, ya ta'akhir. Fa bainama tajiduhu fi awwalis syahri qariban minha fil maghrib, maka ketika kamu dapati di awal bulan tanggal 1 disebut hilal, ya. Qariban minha, bulan itu bisa dekat dengan matahari di barat. Jadi mataharinya sudah tenggelam, nanti disusul dalam waktu dekat, disusul oleh bulan, ngikuti di belakangnya. Idza huwa fi nisfi syahri, ketika di tengah bulan, abadu, bulan itu paling jauhnya jarak dengan matahari, karena setiap hari mundur sehari. Mundur sehari, maka paling jauhnya adalah di tengah bulan. Ma yakunu anha fil masyriq. Nah, ketika kita lihat tanggal berapa itu? 14, ya. Tanggal 14 kita lihat mata bulan itu paling ser, yang disebut dengan Lailatul Badar. Nah, bulan purnama. Purnama itu sempurna. Kapan sempurna itu? Ketika posisi bulan itu paling jauh dengan matahari. Nah, li'annahu yata'akhkharu kulla yaumin, karena dia setiap hari menjauh, mundur dari matahari.
sehari, mundur sehari setiap hari. Au idza talaha fil idho, itu makna pertama. Makna pertama ketika bulan berjalan mengiringi matahari mundur sehari. Atau yang kedua makna talaha fil idoati ketika muncul cahayanya. Li'annaha idza ghabat, karena ketika matahari itu mulai gaib, mulai tenggelam, bada'a daul qamar, muncul atau mulai keluar sinar bulan. La siyama fir rabi'is tsani, fir rubu'is tsani, terutama di seperempat kedua ila nihati rubu'is tsalits, sampai ke seperempat ketiga. Fa inna daw'al qamar yakunu bayyinan wadihan. Seperempat ketiga itu ya tengah bulan tadi. Maka sinar matahari itu paling sempurnanya. Yani idza madha sab'atu ayyamin, maksudnya kalau sudah berlalu 7 hari ila an yabqa sab'atu ayyamin, sampai sisa 7 hari. 14 itu dari awal, 14 itu dibagi 2 gitu. Kan 7 pertama itu masih 7 tanggal 1 ya. 7 pertama masih kecil sinarnya. 7 kedua mulai terang, kata beliau. Mulai terang-terang, yakunu dau'u qawiyan, maka sinarnya mulai menguat. Nah, menguat sampai muncak tanggal 14 dari tanggal 1. Menguat sampai tanggal 14. Beliau bagi 4 ini. Wa ma fis samatil ula wal akhirah fahuwa dhaifun. Maka di 7 hari pertama dan 7 hari terakhir itu sinar bulan itu lemah. Ya. Semakin dekat dengan matahari semakin lemah. 7 hari pertama dan 7 hari terakhir. Nah. Wala kulli hal, kesimpulannya ini beliau bicara tentang alam IPA bulan sama matahari. Belum bicara tentang langit, surga, arsy, kursi. Nah, di atas langit ini apa? Di atas bumi ada langit. Di atas langit apa? Air. Nah, di atas air apa? Arsy. Sebelum arsy apa ya? Surga. Nah, surga yang tertinggi adalah Firdaus. Atapnya apa? Arsy. Di atas surga tadi masih ada makhluk ciptaan Allah, apa itu? Apa Amin? Oh, IPA-nya enggak lulus ini banyak. Apa? Kursi. Nah, saya ulang ya urutannya. Ada bumi, di atas bumi apa? Langit. Ada 7. Jarak dari langit pertama ke kedua itu 500 tahun perjalanan kendaraan tercepat. Di atas langit ada air. Di atas air surga. Di atas surga kursi. Di atas kursi itu arsy. Makhluk Allah yang paling besar adalah arsy, dipikul oleh 8 malaikat.
Nah, dan malaikatnya itu besar. Contohnya malaikat Jibril itu sayapnya berapa? 600. Nah, satu sayap itu bisa nutup ufuk, nutup arah. Nah, bisa nggak manusia melihat malaikat? Tidak bisa. Apalagi melihat Allah yang jauh lebih besar. Nah, seluruh, kata Rasulullah SAW, seluruh makhluk ini kalau Allah letakkan di telapak tangannya, seperti kalau kalian meletakkan biji sawi di tangan kalian. Kita melihat malaikat saja tidak mampu, karena satu sayapnya saja itu menutup ufuk. Bagaimana dengan 600 sayap malaikat Jibril? Makanya beliau tidak pernah mendatangi Rasul itu dalam bentuk aslinya. Kalau menampakkan pernah 2 kali saja, di Makkah sekali, sama yang sekali lagi di mana? Rasul melihat malaikat Jibril itu 2 kali. Satu di Makkah, yang kedua di Sidratil Muntaha. Wala kulli hal, kesimpulannya, kalau kursi itu tempat apa? Itu di bawah arsy. Tempat kedua telapak kaki Allah, itu malah di bawah arsy. Dan Allah tinggi di atasnya. Wala kulli halin fa inna idha'atal qamar, kesimpulannya bahwa sinar bulan la takunu illa ba'da dhihabi dhau'is syamsi, tidak terjadi kecuali setelah hilangnya sinar matahari. Kama huwa dhahirun. Fa'aqsamallahu ta'ala bisyamsi, maka Allah bersumpah di ayat ini dalam surat Asy-Syamsi, li'annaha ayatun nahar, karena matahari itu ayat siang, tanda siang. Artinya tanda siang itu dikatakan siang kalau ada matahari atau ketika terbit matahari, itu siang. Nah, sebelum ada matahari berarti apa? Gelap. Nah, sehingga khilaf para ulama membahas di sirah itu, mana yang lebih dulu diciptakan, malam atau matahari? Ada yang mengatakan malam dulu diciptakan, malam atau siang. Khilafnya malam atau siang, karena siang itu adanya setelah Allah menciptakan matahari. Wabil qamar, Allah bersumpah dengan matahari, li'annahu, karena dengan bulan, li'annahu, karena bulan itu ayatul laili, tanda malam. Artinya kalau bulan itu sebagai tanda malam. Di sini juga ada pelajaran nahwu, kalau matahari itu muannats, sehingga di sini pakai li'annaha dan hadhihi. Sementara kalau bulan itu mudzakkar, sehingga pakai li'annahu. Hadza qamarun, kalau syamsun hadhihi syamsun. Nah, insyaallah ini yang kita pelajari pagi ini, surat Asy-Syamsu ayat 1 dan 2. Mudah-mudahan menambah iman ya. Kita tadi mempelajari tentang IPA ya, dari Al-Quran. Nah, IPA dari Al-Quran. Pelajaran apa? IPA itu alam. Alam itu bahasa Arab. Kenapa disebut alam? Karena alima, karena alam itu tahu siapa penciptanya, disebut alam. Nah, itu semua ayat kauni yang dipelajarinya, diperintah oleh Allah untuk mempelajari. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Itu kenapa kamu tidak melihat? Itu celaan bagi orang yang tidak mau mempelajari ayat-ayat kauni. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.